Semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2. Semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman wa mawalahu. Ada yang illa zikrawah wa mawalahu au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Seluruh isinya dunia ini terlaknat kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ. Nah, kenapa terlaknat? Itu ibarat kita orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden. Itu kan ngawur sekali. Masa orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi presiden? Kita hidup di PSG nggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali. Nggak tahu kalau ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali. Nah, andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah. Itu kan ngawur sekali. Nempat di buminya, makan rezekinya. Kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Nah, sehingga di sini kadang orang-orang humanis protes, masa orang-orang kafir yang amal nggak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis. Sebetulnya bukan gitu cara pandang. Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya. Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar, terus disedekahkan Pak Wafa ke Pak Arifin, terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima. Pak Arifin bilang makasih, dunia mbahmu, tak kan gitu kira-kira. Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima, karena gak ngaku yang punya. Ya, jadi ibarat saya nempat di sini nginep terus terima kasihnya sama Muntahar, nggak sama Habib Ali. Memangnya dia yang bikin itu. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali, mal'un. Nah, bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saya tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2. Semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing allama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain. Itu disebut afdhalus sedekah. Karena ini mengawal Islam. Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Ya, karena hari Sajaratul Ma'rif beberapa kali sudah saya baca, ini tak ijazahi kitab Bajuri ya, sarahnya Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Rektor Al-Azhar di eranya, termasuk Syekhul Azhar, Imam Bajuri, Imam Bajuri. Di sini saya ingin terangkan kitab Dzabaih tentang, ya didengerin saja kalau nggak bawa kitab ini, yang takrib sama sarah, supaya sampean tahu kenapa harus ada sarah. Ya, saya ulang lagi, kenapa harus ada apa? Sarah. Sarah itu penjelas. Karena kelemahnya matan apapun sempurnanya, saya ulang lagi, kelemahnya matan apapun sempurnanya itu pasti ya nggak sempurna, namanya manusia. Dan tidak sempurna ini menjadikan kadang salah faham, sehingga mau tidak mau harus ada apa? Sarah. Jadi misalnya begini ya, di matan misalnya diterangkan zaman matan, penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah.
Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa, tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Oh itu selingkuhannya kan pasti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan skarparmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga enggak ada kitab matan yang Indo kecuali di Sarah ini. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa? Memang kita butuh itu. Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau, karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, kayak gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi, pemotongan. Hulkumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan piteknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah itu terus ulama debat, kan mungkin juga, ya kan, piteknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Bajuriyah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan nyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andekan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan tidak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini. Saya itu betul pernah ngalami itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuar mak. Kusik halal tau ora? Kadang tanya orang awam, halal kata saya. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi.
Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Beliau kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa besok nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi malikiyah semua. Mana maksudnya?